Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Sukma. Di sini saya akan menjalankan tugas belajar di luar kelas hari kedua. Tugas yang pertama yaitu membuat video praktek berdialog umum, memberikan reward dan motivasi. Contoh berdialog umum misalnya, halo, selamat pagi semuanya. Coba di sini siapa yang udah mandi? Acungkan tangannya. Kakak Al udah mandi belum? Tadi mandinya pakai sabun nggak? Pakai sampo nggak? Terus misalnya di sini siapa yang udah makan? Aisyah udah makan belum? Coba tadi makannya sama apa? Makannya disuapin mama atau makan sendiri? Wah, makan sendiri. Kak Aisyah hebat. Terus misalnya Kak Aisyah lagi pakai kerudung. Ih, warna apa itu kerudungnya? Warna pink, cantik ya. Contoh memberikan reward dan motivasi, misalnya, ih kakak keren, ih kakak hebat, ih pintar, ih keren, semangatnya mantap. Terus misalnya, wah kakak udah hebat bacanya, tos dulu, tos online, tos. Menjawab pertanyaan mengenai hasil observasi kelas yang telah dilakukan pada hari pertama. Pertanyaan yang pertama mengenai pengamatan terhadap motivator. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan mengatakan halo, misalnya, halo kakak, selamat pagi. Terus melakukan dialog-dialog seperti, sudah mandi belum? Sudah makan belum? Yang kedua, bagaimana cara motivator melakukan kegiatan Bimba memulai kegiatan Bimba Distance Learning. Memulainya dengan tepuk semangat, terus nyanyi jari jempol, lalu berdoa. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Dengan membuat dialog-dialog dengan anak, terus bernyanyi, mengajak anak bernyanyi, jadi anak-anak tetap senang. Lalu, nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan bertanya menggunakan bahasa Bimba, terus bertanya sudah mandi atau belum, sudah makan atau belum, terus berbicara mengenai misalnya apa yang dikenakan anak saat itu, pakaian atau apa kayak gitu. Terus nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak dengan mengatakan pujian-pujian, misalnya kayak ih kakak pinter, ih kakak udah hebat, ih kakak keren, mantap, kayak gitu. Terus nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Selama kegiatan Bimba, motivator selalu bersemangat, selalu ceria, selalu tersenyum, selalu mengajak anak bernyanyi dengan semangat, kayak gitu. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak bosan? Bernyanyi, ya mengajak anak bernyanyi, terus mengajak anak berdialog, terus melakukan variation skill atau yang memvariasikan belajar anak. Jadi misalnya sekarang baca, terus udah itu berhitung, kayak gitu. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, awalnya, tapi ada yang bacanya teh bergantian gitu. Lalu pertanyaan mengenai pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator saat kegiatan pembuka? Semuanya bersemangat, pada ceria, terus pada ikut nyanyi, semangat. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada. Terus nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Murid pada semangat, terus pada fokus ngerjain modul baca-bacaannya, kayak gitu. Ceria, tetap semangat. Terus nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, mau dan senang, tetap bersemangat. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan
atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Semuanya mampu, semuanya tidak mengalami kesulitan. Terus nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Di video itu ada murid yang namanya Bintang, Algibran, sama Aisyah. Semuanya karakternya muridnya pada ceria, terus pada semangat. Tapi ada Algibran sedikit kemudian. Lalu pertanyaan pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang diciptakan motivator itu senang, nyaman, anak-anak nyaman, semuanya senang, ceria. Terus nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan. Lalu, pertanyaan mengenai pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Berdialog, terus tepuk semangat, bernyanyi Labimba, bernyanyi Cinta Ananda, bernyanyi Jari Jempol, terus berdoa sebelum belajar. Terus nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Motivator dan murid ketika kegiatan inti itu melakukan kegiatan membaca, terus berhitung, menulis, kayak gitu. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang paling banyak dilakukan murid itu membaca, karena kan menumbuhkan minat baca anak. Terus nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Bernyanyi Cinta Ananda lagi, terus bernyanyi Hari Sudah Siang, beres-beres modulnya, terus berdoa sebelum pulang atau berdoa sesudah belajar. Terus yang nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bima Distance Learning yang diterapkan oleh motivator? Kurang lebih 30 menit durasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.